Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Arsita Fitri Hastari, Guru Pastry and Bakery dari SMK Negeri 1 Tampak Siring. Semangat pagi anak-anak hebat Ibu semuanya. Untuk kali ini, pelajaran yang akan kita pelajari adalah Pastry and Bakery untuk diet rendah kalori. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi bahan makanan untuk diet rendah kalori. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian mampu menganalisis pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Yang ketiga, menyiapkan roti dan kue untuk diet rendah kalori. Terakhir, kalian nanti mampu membuat kue dan roti untuk diet rendah kalori. Sekarang, coba kalian simak gambar yang ada di sebelah kiri Ibu. Ada beberapa jenis kue di sana. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah melihat kue tersebut? Ya, berkaitan dengan kue yang ada di samping, itu adalah jenis kue yang termasuk dalam kue rendah kalori. Sehingga dari apa yang sudah kalian lihat, kita bisa simpulkan bahwa pengertian dari diet rendah kalori itu sendiri adalah mengkonsumsi makanan hanya 1.500 kalori per hari, atau 3/4 konsumsi kalori normal. Selama tidak ada pengaruh terhadap metabolisme, sistem pencernaan, dan kadar gula darah, maka diet rendah kalori ini dapat aman untuk dilaksanakan. Untuk diet rendah kalori, dianjurkan memilih makanan yang berserat tinggi dan memiliki kadar kalori yang rendah. Adapun makanan yang dianjurkan untuk diet rendah kalori. Kalian bisa lihat gambar yang ada di papan kalian. Yang pertama, ada buah apel. Buah apel memiliki kandungan kalori 65 kalori. Selain itu juga memiliki vitamin dan mineral. Untuk gambar yang kedua, kalian bisa perhatikan di sana ada brokoli. Brokoli memiliki 10 kalori saja per 100 gram. Sementara yang ketiga adalah, ya, di situ ada sayuran wortel. Yang mana untuk wortel hanya memiliki 12,5 kalori per 100 gramnya. Sementara yang keempat adalah ada sayur bayam. Sayur bayam hanya memiliki 7 kalori per 100 gramnya. Untuk sayuran atau buah-buahan yang lainnya, kita bisa lihat di sana ada buah stroberi. Stroberi hanya memiliki 20 kalori per 100 gram. Ada juga buah semangka yang memiliki 9 kalori per 100 gramnya. Ada lagi telur. Telur kaya akan protein, kalori yang dimiliki oleh telur hanya 70 kalori per 100 gramnya. Kemudian selanjutnya ada buah tomat atau sayur tomat yang memiliki 5,5 kalori per 100 gramnya. Dan masih banyak sayur-sayuran dan buah atau bahan makanan lain yang kita lihat memiliki jumlah kalori sedikit atau rendah. Semuanya bisa kalian lihat pada DKBM atau daftar kebutuhan atau daftar komposisi bahan makanan yang bisa kalian lihat nanti atau kalian cari di internet. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung jumlah bahan sesuai dengan resep diet. Dalam menyajikan makanan untuk diet khusus berpedoman pada beberapa hal.
Yang pertama adalah bahan makanan yang digunakan. Kita harus memilih bahan makanan yang kita gunakan untuk menyusun menu diet dengan jumlah kalori yang rendah. Kemudian yang kedua, kita harus berpedoman pada jumlah atau porsi yang disajikan. Sehingga jumlah atau porsi yang disajikan harus sesuai atau tidak boleh lebih dari jumlah kalori yang dibutuhkan untuk diet khusus rendah kalori. Sementara untuk bahan makanan dan porsi harus sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan DKBM atau daftarnya bisa dilihat dalam daftar kebutuhan atau daftar komposisi bahan makanan agar tidak berdampak pada kesehatan tubuh. Penggolongan bahan makanan dalam daftar komposisi bahan makanan dibagi menjadi 10 golongan. Yang pertama adalah serealia atau padi-padian. Kemudian yang kedua ada jenis kacang-kacangan. Yang ketiga ada daging dan hasil olahannya. Yang keempat ada telur. Yang kelima ada ikan, udang dan hasil olahannya. Yang keenam ada sayur-sayuran. Yang ketujuh ada buah-buahan. Yang kedelapan ada susu dan hasil olahannya. Yang sembilan ada lemak dan minyak. Sementara yang terakhir ada serba-serbi. Kenapa dibagi atau digolongkan menjadi 10 golongan? Itu digunakan untuk mempermudah kalian mencari jenis atau golongan dari bahan pangan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu untuk diet. Yang pertama adalah jenis diet yang dijalani. Apakah dia diet rendah kalori, ataukah rendah gula, ataukah rendah protein, dan lain sebagainya. Sementara yang kedua adalah jumlah kalori yang disajikan dalam diet. Jumlah kalori yang disajikan dalam diet itu dihitung dari kebutuhan jumlah kalori masing-masing individu. Kemudian yang ketiga ada zat gizi yang dianjurkan untuk diet. Zat gizi yang dianjurkan ini berkaitan dengan jenis bahan makanan yang akan digunakan dalam diet yang akan kita jalani. Kemudian yang keempat adalah jumlah atau porsi yang dianjurkan. Jumlah atau porsi yang dianjurkan itu kita bisa hitung terlebih dahulu berkaitan dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Sehingga kita bisa menentukan porsi yang harus dikonsumsi oleh si orang yang menjalani diet tersebut. Kemudian yang kelima adalah bahan makanan tidak bertentangan dengan bahan lain berkaitan dengan pemilihan bahan makanan. Sementara yang terakhir adalah memilih bahan makanan yang bersifat saling menguntungkan. Kadang-kadang ada dia yang bahan makanan satu dengan bahan makanan yang lain itu dia tidak bisa digabungkan atau dijadikan satu. Sehingga kita harus memilihnya yang bersifat sama-sama menguntungkan. Kita lanjutkan untuk membuat pastry dan bakery untuk diet. Yang mana dalam membuat pastry bakery untuk diet ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu kita harus memilih bahan yang akan digunakan dan menghitung jumlah kalori
yang terdapat dalam bahan yang akan kita gunakan untuk menu diet. Sementara untuk tahap kedua yaitu ada tahap pengolahan. Tahap pengolahan yang paling dianjurkan dalam diet adalah direbus atau dikukus. Akan tetapi kalau memang sangat-sangat membutuhkan, misalnya untuk proses penggorengan yang dia menggunakan lemak, kita boleh sebenarnya tetapi dianjurkan untuk memilih kandungan minyak atau lemak yang dia kalorinya rendah atau tingkat kolesterolnya dia rendah, sehingga kita pilih lemak atau minyak yang mengandung lemak tak jenuh sehingga aman untuk dikonsumsi bagi penderita atau bagi yang sedang mengikuti diet rendah kalori. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan penyajian. Dalam tahapan penyajian yang harus diperhatikan adalah porsi yang disajikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, kita pada proses penyimpanan. Penyimpanan menu untuk diet itu harus benar terdapat pada suhu yang sesuai yang dibutuhkan oleh makanan jenis-jenis tertentu. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya berikan bermanfaat. Terus semangat, terus berkarya meskipun dalam pandemi seperti ini, terus belajar ya. Semangat anak-anak, untuk materi berikutnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.